Om Swastiastu, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 2 bagi mahasiswa program studi teknik sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai. Ini adalah pertemuan kedua kita, dan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai AutoCAD. AutoCAD adalah software yang kalian harus kuasai untuk bisa melewati atau lulus dari mata kuliah ini, karena standarnya adalah mampu menggambar dengan AutoCAD. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu mengenai software ini. AutoCAD ini adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar secara 2 dan 3 dimensi, dikembangkan oleh Autodesk dari Amerika. Keluarga produk AutoCAD ini adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia. Jadi program ini, software ini sering digunakan oleh para perancang di seluruh dunia. AutoCAD ini digunakan oleh insinyur, baik insinyur sipil maupun land developers, arsitek, mesin, desainer interior dan profesi yang lain. Format data asli AutoCAD adalah DWG, tetapi ada juga format lain, DXF, yang bisa dipertukarkan atau interchange file format. Itu jarang digunakan, yang paling umum tentu saja adalah DWG. Secara de facto, ini menjadi standar data untuk CAD. Akhir-akhir ini AutoCAD sudah mendukung DWF, itu adalah format yang diterbitkan dan dipromosikan, aplikasikan pula data CAD. Sementara ini AutoCAD hanya berjalan di sistem Microsoft untuk Macintosh atau Unix dan MacBook, itu sempat dikeluarkan di tahun 80-an dan 90-an, tetapi kemudian tidak dilanjutkan. Makanya kalau yang punya MacBook atau iPad mungkin belum bisa pakai AutoCAD kecuali di crack sistemnya. Sementara ini yang mau pakai program yang mirip dengan AutoCAD paling ArchiCAD ya, kalau di Mac atau di iPad. AutoCAD masih bisa berjalan di emulator yang lain seperti Virtual PC atau Wine. Ada juga bentuk-bentuk AutoCAD lain yang bisa dimanfaatkan di HP, itu ada AutoCAD 360 ataupun AutoCAD LT Lite. Sejarah AutoCAD. Jadi dia pertama kali diperkenalkan dan dirilis di bulan Desember tahun 82, dan secara sederhana dia dipublikasikan dari versi 2.0 di tahun 84, kemudian 2.1x, 2.5x, dan 3 dimensi yang dimulai di 2.6x. Lalu mulai versi 10, 11, 12, 13, dan 14. Setelah itu versi AutoCAD berkembang menjadi per tahun. Jadi di AutoCAD 2000, kemudian 2006, 2007, 2008, 9, 10, sampai 2021, dan yang terbaru adalah 2022. Secara umum memang AutoCAD itu versinya melampaui tahunnya. Jadi kalau kita di tahun 2021, AutoCAD versi 2022 sudah keluar. Cuman ya AutoCAD sama aja sih ya, versinya tidak berubah banyak. Ini adalah tabel versi dan tahun rilisnya, dan ada lambang-lambang AutoCAD. Secara umum tuh dia mirip, tidak berubah fungsinya. Jadi percuma kamu upgrade terus AutoCAD kamu kalau yang melakukan AutoCAD itu di belakang komputer itu kamu, kemampuannya tidak di-upgrade gitu ya. Sama aja, kembali lagi, kalau AutoCAD-nya AutoCAD jadul, tapi yang mengoperasikan, yang menggambar itu punya kualitas menggambar yang cukup baik, itu tidak berpengaruh. Ini hanya alat, jadi diingat sekali lagi bahwa AutoCAD itu hanya sistem, hanya software yang memegang peranan penting terhadap kebenaran gambar kamu itu adalah orang yang menggambar, bukan AutoCAD-nya. Autodesk AutoCAD itu digunakan oleh insinyur sipil
land developer, arsitek, insinyur mesin, desain interior, ataupun profesi lain yang berhubungan dengan CAD. Fungsinya adalah merancang konsep bangunan dan tata ruang, merancang konsep struktur dan infrastruktur bangunan. Dia juga bisa merancang konsep instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing, merancang konsep desain manufaktur, permodelan manufaktur, sampai merancang mur, baut, blok mesin, dan lain-lain. Sebelum AutoCAD datang, tentu saja penggambaran itu dilakukan secara manual, dan penggambaran secara manual ini memiliki keterbatasan. Seperti misalnya menggambar dalam skala banyak berarti skala besar berarti kamu harus memerlukan sumber daya yang banyak. Kemudian waktu yang cukup lama. CAD ini mempercepat penggambaran, dan di awal-awal kemunculannya CAD memiliki kontra juga, yaitu banyak yang tidak menyukainya karena dianggap bisa menghilangkan kemampuan menggambar secara bebas atau sketsa tangan. Teknologi datang tentu saja membawa pro dan kontra, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Tapi kalau nggak ada CAD, ya tentu saja kita nggak bisa lihat bangunan pencakar langit misalnya, atau stadion berkapasitas besar, karena harus dirancang secara manual terlebih dahulu. Itu kan perlu proses yang cukup lama. Kekurangan CAD itu salah satunya adalah karena dia merupakan produk dari komputer, software dari komputer. Kadang-kadang kalau misalnya komputernya mengalami masalah teknis, misalnya rusak, datanya masih ada di komputer, maka dia akan hilang datanya. Dia kalau di produk menggambar secara manual, produknya bisa langsung dilihat, tetapi kalau CAD dia memerlukan media lain, perlu layar komputer, perlu keyboard untuk membawa gambar itu menuju ke tempat-tempat yang kita inginkan. Ini contoh tampilan CAD sebenarnya yang tidak banyak berubah dari CAD 2000 sampai 2008, CAD 2009 sampai 2016, dan yang terakhir CAD 2017 sampai 2022. Saya secara pribadi sebagai pengampu mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan masih menggunakan CAD dengan hasil akhir 2000. Jadi saya ingatkan sekali lagi, semua tugas kalian yang digambar dengan AutoCAD harus disimpan dalam format AutoCAD 2000 atau 2000 DWG. Dengan menyimpan di file 2000 itu, saya akan bisa membukanya di AutoCAD 2007 ataupun di AutoCAD yang lainnya. Pastikan saja kalian menyimpannya di file format 2000. Apapun jenis versi dari AutoCAD kamu. Saya memperkenalkan perintah-perintah CAD yang umum yang sering digunakan untuk menggambar. Yang pertama adalah copy, atau di AutoCAD itu CU. Ini tugasnya untuk menggandakan objek. Kemudian move, itu komennya atau perintahnya adalah M. Mirror, itu untuk mengcopy tapi dengan fungsi cermin. Dengan komen perintah MI, lalu ada rotate untuk memutar objek gambar kalian dengan komen RO. Kemudian ada erase yang fungsinya untuk menghapus objek dengan komen E, bisa juga dengan pakai delete di tombol delete di keyboard. Ada trim, fungsinya untuk memotong dengan komen TR. Offset, untuk membuat objeknya sejajar, lalu di copy dalam posisi sejajar. Dengan komen O, line, itu untuk membuat garis. Tentu saja paling sering digunakan itu dengan menggunakan komen huruf L. Ada circle untuk membuat gambar lingkaran dengan komen C, lalu enter dengan posisi di tengah, lalu ketik
jari-jari lingkaran baru tekan enter. Ada rectangle untuk membuat segi 4, itu dengan tulisan REC. Kemudian ada end text, itu untuk membuat tulisan dengan ketik T. Lalu ada zoom untuk memperbesar, yaitu dengan cara scroll mouse-nya ke atas dan untuk memperbesar dan scroll mouse ke bawah untuk memperkecil. Komen yang lain adalah scale, itu memberi skala pada objek, yaitu dengan SC. Jadi ini bisa memperbesar atau memperkecil suatu objek ketika kamu sudah tahu skalanya ya, diperbesar 2 kali atau diperkecil 2 kali dan sebagainya. Ada X-line, ini adalah garis bantu tanpa batas, bisa juga menjadi garis. Nanti setelah kamu trim dengan XL, lalu enter, lalu H untuk X-line horizontal dan V untuk X-line vertikal. Lalu ada command arc untuk membuat garis lengkung dengan cara ketik ARC lalu enter. Ada stretch. Stretch ini memperpanjang objek, jadi kalau suatu objek di AutoCAD itu ada titik ujungnya ya, jadi ujung di depan dan di belakangnya, dan kamu mau memperpanjang salah satu ujung saja, ini pakai stretch S lalu enter. Kemudian begitu kamu buka AutoCAD, apa yang harus kamu lakukan itu untuk membuat gambar. Yang pertama adalah men-setting unit. Jadi setting dulu unit dari gambar kamu. Ini buat saya ini adalah settingan pertama karena dia mempengaruhi keseluruhan gambar. Kamu mau menggambar di sentimeter, mau menggambar dengan satuan meter, mau menggambar dengan satuan milimeter dan seterusnya, atau inci malah ya. Caranya adalah ketik UN atau enter atau klik lambang AutoCAD pada pojok kiri, lalu pilih Drawing Utilities, lalu klik Unit. Lalu dia akan muncul Drawing Unit seperti ini. Precisionnya nolnya ada 4 di belakang koma dan pakai milimeter. Saya mengencourage kalian untuk membiasakan, paling tidak untuk tugas ini, tugas besar menggambar rekayasa struktur bangunan, untuk menggunakan unit milimeter. Kemudian saya akan mengajarkan kalian langkah-langkah menggambar denah secara sederhana yang saya pahami. Yang pertama, setelah kamu men-setting unit, drawing unit, kamu kemudian harus men-setting layer. Setting layer karena saya nggak suka kalau layernya itu semuanya dalam satu layer ya, semuanya layer 0 dan semuanya berwarna putih gitu ya. Jadi harus dipisah-pisahkan layer itu. Pastikan juga bahwa hanya layer yang dipakai saja yang ada di file kamu. Kalau saya ketemu layer yang banyak sekali pada file gambar kamu, tapi tidak digunakan, ada kemungkinan itu kamu mengcopy dari gambar lain, kemudian lupa dihapus sehingga akhirnya layernya jadi banyak. Itu melambangkan profesionalitas dari gambar kamu, sehingga kalau hanya layer-layer yang digunakan sajalah yang muncul, itu berarti kamu teliti, dia detail. Paling tidak ada beberapa layer, yaitu layer 0, layer arsiran, layer as. As ini harus tidak boleh di print ya, jadi nanti di settingan printernya harus dimatikan. Lalu ada layer kolom dengan warna biru, dan dia biasanya akan terjok lebih tebal dibandingkan layer yang lain. Lalu ada layer tembok. Ini lihat meme saya ya. If you draw everything on layer zero, I will look for you, I will find you, I will show you. Kalau ada file yang semua layernya 0 ya, atau malah layernya banyak banget, kemudian mulailah menggambar. Pertama, buat dahulu denah lantai 1 dengan menggunakan layer as. Jadi sesuaikan dengan bentuk denah dengan perintah line atau polyline, yang mana saja supaya tergambar garis asnya. Jadi pakai asnya dulu. Kemudian gambar di layer as agar mudah membedakan garisnya nantinya. Begitu selesai di layer as, baru pindah ke layer berikutnya. Jadi itulah gunanya layer di AutoCAD, supaya nanti kamu bisa matikan layer tertentu, kemudian bisa tidak mengeprint layer tertentu dan seterusnya. Muncul lagi meme saya.
Yang ketiga, langkah ketiga adalah memposisikan kolom sesuai dengan denah. Jadi kalau misalnya dinding ketemu dinding, berarti dia akan membutuhkan kolom praktis ukurannya 15 x 15 cm. Sedangkan kalau gambar kamu ada kolom struktur, yaitu ada di atasnya grid, berarti dia perlu kolom utama atau kolom struktur. Ukuran untuk bangunan 2 lantai secara umum adalah 20 x 20. Kolom ini sebenarnya bisa jadi kolom pipih, tetapi perlu perencanaan atau hitung-hitungan yang lebih detail lagi. Bisa kolom pipih yang maksudnya dia nih setebal tembok. Lalu kamu harus membuat tembok di sekeliling garis as. Bisa pakai multi-line atau bisa dengan cara offset saja boleh. Setelah itu, arsir tembok dengan perintah hatch ANSI 32 pada tembok batu bata dan ANSI 37 pada tembok kamar mandi atau WC untuk waterproofing. Lalu kamu harus membuat dinding plesteran. Tadi itu kan baru tembok. Sekarang harus membuat plesteran di luar dari tembok. Bisa juga dengan meng-offset sekali lagi. Sehingga total lebar tembok pakai batu bata itu umumnya adalah 15 cm. Ketika denah lantai 1 sudah jadi, kamu copy denah lantai 1 itu sebagai acuan untuk menggambar denah lantai 2. Lalu modifikasi atau tambah kurangi denah lantai 2 kamu sesuai dengan rencana atau contoh, pakai iris, trim atau stretch. Jadi gambar denah lantai satunya dulu diselesaikan, jangan dibuat bersamaan supaya kamu tahu nanti kolom-kolom yang ada di lantai 1 harus diteruskan ke kolom lantai 2, terutama itu adalah kolom-kolom struktur. Jadi kolom-kolom struktur di lantai 1 harus muncul, hampir selalu dia harus muncul di lantai 2. Dalam kondisi tertentu memang bisa dihilangkan, tetapi tidak saya rekomendasikan dengan kemampuan dan pengetahuan kalian di semester ini. Kemudian langkah berikutnya adalah meletakkan pintu di denah lantai 1 dan lantai 2 sesuai dengan rencana. Sesuaikan dengan bukaan dan tutupan pintu arahnya. Lalu menggambar garis maya bukaan pintu dengan seperempat lingkaran, jangan dengan garis lurus. Gunakan perintah copy untuk meletakkan pintu, lalu gunakan perintah trim untuk menghapus garis-garis atau hatch yang tidak diinginkan. Kemudian setelah pintu, letakkan notasi jendela dan ventilasi seperti contoh sehingga menghasilkan denah yang hampir jadi. Karena kita membuat gambar untuk bangunan 2 lantai, maka kamu harus menggambar sarana atau transportasi vertikalnya. Itu adalah tangga. Oke, langkah berikutnya adalah karena kita harus membuat bangunan 2 lantai, maka kamu harus membuat tangga sebagai jalur transportasi vertikal. Tangga itu bisa dibuat dengan perintah lain, lalu perbanyak garis tangganya dengan offset. Lebar tangga umumnya adalah 30 cm. Kemudian lengkapi juga dengan jumlah anak tangga dan arah naik atau turunnya tangga. Pada contoh penggambaran ini masih kurang tepat ya, seperti kalian lihat ini di lantai 2 itu terpotong tangganya, padahal sebenarnya dia harusnya digambar secara penuh. Kemudian langkah berikutnya setelah menggambar tangga, lengkapin gambar denah kalian dengan furniture, bisa copy paste dari contoh atau pakai desain center. Selanjutnya setelah furniture masuk, berikan keterangan dengan perintah teks atau teks dengan notasi ruang dan P lantai, lalu lengkapi dengan garis maya pada atap pada denah lantai paling tinggi,
garis potong pada kedua denah dan dimensi serta garis grid. Contoh penggambaran denah yang tepat ini adalah seperti ini. Ini contoh punya kakak kelas kalian. A, B, C, D ini adalah garis grid. 1, 2, 3, 4, 5 ini juga garis grid. Jadi ada dua macam garis grid, arah vertikal dan arah X dan arah Y. Digambarkan dengan abjad dan angka. Dan garis-garis grid, pertemuan-pertemuan garis grid ini adalah kolom struktur. Jadi ini kolomnya kolom struktur, kemudian yang di bawah adalah pakai fondasi, biasanya adalah fondasi telapak. Jadi posisi melintang dari grid ini juga akan menjadi balok induk, sedangkan di tengah-tengahnya jika diperlukan, kalau bentangnya cukup lebar, bisa ditambahkan dengan balok antar. Posisi A1 itu akan sama di lantai 1 maupun di lantai 2, dan ini akan menjadi titik acuan penggambaran biasanya. Jadi penggambaran grid, kemudian penggambaran tangga, penggambaran garis potong, garis maya atap sudah terlihat pada gambar contoh saya. Setelah kalian belajar tentang CAD itu bukan yang paling bagus ya sebenarnya, tapi dia paling standar untuk menggambarkan rancangan bangunan. Sekarang penggambaran atau software bangunan itu sudah beralih ke namanya BIM, itu Building Information Modeling. Itu adalah suatu sistem penggambaran open source. Jadi kamu seperti contoh tuh kamu baru menggambar di CAD itu sebenarnya dia di level 0 ya Dek ya. Sedangkan BIM itu ada di level 3 atau 6 dimensi. 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi itu kalah sama pelaksanaan dari BIM. BIM itu sebenarnya adalah penggambaran secara bersama-sama. Jadi apa yang kamu gambar secara oleh arsitek atau teknik sipil, dimasukkan data-data untuk struktur, dimasukkan data MEP, sehingga kamu bahkan bisa sampai menghitung berapa kebutuhan dari besi, berapa kebutuhan backcasting, nah segalanya itu bisa dengan menggunakan software atau program atau modeling dari BIM ini. Salah satu syarat untuk bisa BIM itu adalah paling rendah sekali adalah bisa CAD. Kalau nanti setelah bisa CAD itu kamu bisa kerja dengan ArchiCAD atau dengan SketchUp, lalu baru digabungkan file-filenya itu menjadi secara integrasi secara penuh dengan BIM. Jadi BIM ini sudah dipakai, metode ini digunakan untuk permohonan IMB di Jakarta. Jadi studio-studio besar di Jawa itu bahkan mempunyai insinyur khusus ya, bidang khusus untuk BIM. Nggak apa-apa kita kalau misalnya cuma bisa AutoCAD dulu, nanti kan pelan-pelan kita bisa belajar tentang BIM juga. Jadi jangan merasa bahwa terlalu ketinggalan, tetapi kembangkan diri kamu supaya jengah ya, supaya terus belajar. Oke, sekian dari saya untuk minggu ini. Saya akan mulai mengecek tugas kalian, ACC tugas kalian. Jadi nanti yang sudah saya ACC silahkan mulai dikerjakan tugasnya sesuai dengan target yang saya sudah tentukan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Om Santi, Santi, Santi.